Kemudian langsung saja ya saya perkenalkan kepada moderator kita untuk materi hari ini dengan nama Bapak Arif Fauzi, lahir di Sleman 18 Juni 1976. Untuk riwayat pendidikan beliau bersekolah di SMA Sekolah Menengah Analis Kesehatan di Yogyakarta pada tahun 1995 dan melanjutkan ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan kemudian pada tahun 2011 dan 2012 melanjutkan lagi D4 Analis Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja beliau, dari tahun 1997 hingga 2022 beliau ada di Laboratorium Pusat RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta sebagai analis kesehatan bagian kimia imunologi, dan dari Januari 2023 hingga sekarang beliau menjadi analis kesehatan spesialis kedokteran nuklir di Kedokteran Nuklir RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Langsung saja saya panggil moderator kita untuk mendampingi acara kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini pada Simposium 3 Quality Control untuk RIA dan atau IRMA, untuk pembicara pertama, pemateri pertama oleh Ibu Eli Rosilawati. Ibu Eli bekerja di RSHS Hasan Sadikin Bandung. Beliau Nggak usah lama-lama ya. Untuk mempersingkat aja, kami persilakan Bu Eli untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang what is radioimmunoassay and how does it. Jadi ini tentang materi imunologi yang berkaitan dengan lab RIA. Kami persilakan untuk Bu Eli menyampaikannya. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, baik analis maupun radiofarmasi ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini sedikit waktunya karena sudah tadi telat ya. Jadi kayaknya saya agak terburu-buru, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti kita bisa diskusi ya di luar ini. Jangan segan-segan untuk bertanya ya. Jadi ini saya akan menerangkan prinsip dari radioimmunoassay ya. Next. Jadi ini gambaran kalau kita mau immunoassay, imunologi ya. Ketika kita mau menentukan sesuatu analit atau kita istilah lainnya antigen atau hormon di dalam suatu kumpulan antigen yang banyak, tentunya kita memerlukan suatu pengikat atau nama lainnya antibodi yang spesifik pasti terhadap antigen tadi ya, harus spesifik dan sensitif terhadap antigen tadi. Itu prinsip dari radioimmunoassay. Dia tidak boleh mengikat selain antigen yang dia akan ikat tadi. Misalnya kita menentukan antigen X, maka si antibodi ini harus sensitif terhadap antigen X ini. Next. Nah, ini adalah istilah-istilah di dalam radioimmunoassay ya. Apa yang dinamakan kompetitif, nanti ada istilah competitive binding assay, yaitu berlaku untuk radioimmunoassay yang memang berbasis radioaktif, enzim immunoassay ya tidak berbasis isotop atau radioaktif. Kemudian non-competitive binding assay, nanti di slide berikutnya saya jelaskan ya, yang kompetitif. Nah, ini radioimmunoassay ini perkembangannya dari tahun 1959, 1960 ya, kebetulan juga saat itu saya belum lahir. Inilah orang-orang yang memperoleh hadiah Nobel dari bidang radioimmunoassay. Oleh karena itu, radioimmunoassay ini menjadi gold standar atau standar emas untuk pemeriksaan in vitro ya, yang basicnya imunologi tadi. Nah, kenapa sekarang berkembang ada ELISA dan sebagainya? Basicnya sebetulnya dari sini ya, karena orang tuh berpikir, jadi tadi kalau nuklir itu pasti bom atom ya. Nah, itu dia. Padahal yang digunakan di radioimmunoassay ini
kecil sekali activity-nya ya. Mungkin teman-teman yang analis sudah mengenal ya, yodium 125 tuh kecil banget ya. Oke, next. Nah ini dia prinsipnya, kalau radioimmunoassay itu berdasarkan reaksi antigen dan antibodi. Nah kompetisinya di mana? Nah nanti kalau di kompetisinya itu kan gini, ada serum berisi antigen yang akan kita periksa misalnya. Dia mengalami hipertiroid. Kalau hipertiroid itu kan contohnya free T4-nya tinggi, T3-nya tinggi, TSH-nya rendah ya, nih saya. Nah, contohnya kita mau meriksa T3 nih, karena T3-nya tinggi. Nah, kita kan mau meriksa T3 berarti kita akan menambahkan antigen bertanda radioaktif yang nanti akan bersaing dengan antigen yang tadi hipertiroid yang jumlahnya banyak dengan antigen yang kita tambahkan yang tracer tadi untuk berkompetisi menduduki tempat antibodi. Sudah kebayang ya, karena kompetisi berarti karena banyaknya konsentrasi antigen dari orang yang hipertiroid ini ya, konsentrasi T3, maka T3 bertanda yang berikatan dengan antibodi jumlahnya pasti sedikit ya. Itu dia. Kok jadi nanti bisa kita hitung nanti dengan menggunakan alat gamma counter ya, dan satuannya adalah kon per menit. Nah, nanti pada saat diukur ya, dia akan berbanding terbalik ya. Kalau konsentrasi antigennya sedikit yang berikatan dengan antigen bertanda yang berikatan dengan antibodinya sedikit, maka kon per menitnya sedikit, dia akan konsentrasinya tinggi. Jadi berbanding terbalik. Nanti kita bisa lihat kurvanya ya, seperti itu. Jadi mengartikan kompetitif tuh, oh ada reaksi kompetisi antara antigen bertanda dengan antigen yang di dalam serum untuk memperebutkan antibodi ya, itu dia. Gak apa-apa, radiofarmasis pelan-pelan aja. Dulu juga saya pelan-pelan mempelajari ini ya. Next. Nah kalau ini tadi saya sebutkan dia tidak berkompetisi ya. Kalau IRMA ini tidak berkompetisi. Jadi immunoradiometric assay ini mau ada antibodi berapapun dia akan ikat. Misalnya antibodinya 2, nanti si konsentrasinya juga akan 2 gitu. Jadi dia tidak ada kompetisi di sini ya. Jadi nanti kalau ada antigen maka diikat oleh antibodinya ya. Kemudian nanti diikat oleh antibodi kedua atau namanya sandwich ya. Jadi istilahnya sandwich teknik ya. Jadi kayak burger lah ya. Di tengahnya kan ada slice daging ya. Nah, pinggirannya itu antibodi yang mengikat, kemudian pinggirannya lagi adalah antibodi kedua sebagai nanti untuk fungsinya untuk pemisah ya. Itu IRMA. Jadi di IRMA immunoradiometric assay itu tidak ada istilah kompetisi. Mana tadi yang lebih sensitif antara RIA dan IRMA ya, nanti saya jelaskan. Kenapa IRMA? Nah, kenapa Bu? Kenapa nggak dirubah aja tadi misalnya? Kan yang pakai radioimmunoassay itu contohnya T3, free T4. Kenapa nggak dirubah ke IRMA aja? Memang yang IRMA ini hanya untuk antigen-antigen yang memiliki berat molekul yang besar, ya, gitu. Jadi nggak bisa. Kalau yang kecil kayak T3, free T4 itu nggak bisa. Next, ya. Nah, sampel nanti sampel apa sih yang biasa digunakan untuk pemeriksaan di teknik radioimmunoassay ini? Biasanya serum, ya. Kenapa nggak plasma? Plasma ini kan pakai antikoagulan ya. Terkadang bisa mempengaruhi pemeriksaan dari teknik radioimmunoassay itu. Itu ya yang saya pahami. Maka hampir semua serum. Kemudian gimana kalau punya cairan liquor atau urin? Boleh, tapi ditambahkan ke protein di situ untuk menyamai protein yang ada di dalam serum ya. Seperti itu. Next. Nah, ini persyaratan dari teknik radioimmunoassay. Pertama, kita pasti harus memiliki antigen ya tadi. Jadi kalau di dalam teknik radioimmunoassay ini ada serum, di dalamnya ada antigen yang mau kita periksa ya. Kemudian kita akan menambahkan antigen bertanda apa? Yodium 125. Nah, teman-teman jangan ngebayangin kalau antigen jangan-jangan itu yang diekstraksi dari darah kita ya. Ternyata sekarang nggak kayak gitu. Sudah bisa
disintesa ya. Jadi persis sama dengan antigen yang mau kita tentukan. Contohnya kalau kita mau meriksa T3 itu ada hasil sintesa dari antigen jenis antigen T3-nya ya. Kalau dulu mungkin diekstraksi ya zaman dulu ya. Nah seperti itu. Jadi itu nah T3 bertanda yang tadi yang bisa berkompetisi dengan antigen yang ada di dalam serum tadi. T3 bertanda apa? Bertanda radioaktif. Namanya juga radioimmunoassay ya. Berarti si antigennya bertanda radioaktif. Radioaktifnya apa? Yodium 125. Kenapa harus dipilih yodium 125? Karena yodium 125 adalah pemancar gamma. Ya, kan alatnya juga tadi namanya gamma counter. Yang setelah antigen bertanda radioaktif berikatan dengan antibodi, dikonting tuh namanya oleh gamma counter, satuannya kon per menit ya. Jadi itu yodium 125 dipilih karena waktu paruhnya panjang selama 60 hari, energinya kurang dari 50 kilo elektron volt. Apa yang terjadi dengan energi segini? Jadi kalau energinya kurang dari 50 kilo elektron volt tuh yang terjadi ketika dia berinteraksi dengan detektor itu yang keluar adalah Auger elektron. Dan itu paparan radiasinya nggak ada. Sama dengan paparan radiasi background di ruangan rumah kita. Ya, itu dia. Jadi teman-teman nih nanti yang analis yang hebat-hebat nanti ketika kita maaf nih, karena kan ini teh jadi kompetisi ya dengan patologi klinik, maaf. Kalian harus bisa berargumen seperti ini ya dengan teori-teori yang sudah saya keluarkan. Ini gold standar untuk pemeriksaan radioimmunoassay ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mereka kan radioaktif bisa menimbulkan paparan radiasi, pakai yodium 125 gitu kan, energinya segini. Ya Nisa, kamu harus ini. Next. Nah ini dia yodium 125 ini banyak banget ya digunakan untuk melabel protein. Kan tadi antigen-antigen yang mau kita tentukan di dalam serum itu merupakan protein. Jadi gampang banget label protein tadi menggunakan yodium 125 ya, seperti itu. Nah, dulu juga ada C14 tapi karbon ini atau H3 yang memiliki waktu paruh yang panjang. Kita pernah di Kedokteran Nuklir Bandung menggunakan H3 ini, waktu paruhnya panjang tapi nggak punya alatnya. Alat untuk mendeteksinya. Jadi kita ke UI RSCM ya, gitu. Dulu saya ingat bawa-bawa itu ke sana. Next. Nah, ini dia. Jadi teman-teman terutama yang analis ya, ketika kita memiliki reagen ya, kan reagen untuk pemeriksa contohnya kit T3 ya. Nah, itu dilihat kon per menitnya. Karena apa coba? Dia akan kalau kon per menitnya kecil, dia akan mempengaruhi presisi dari pengukuran ya. Nah, ini dia nanti hubungannya dengan koefisien variasinya ya, yang makin besar nanti ya. Nah, makanya koefisien variasi yang besar tuh ketika kon per menitnya tuh minimal harusnya 10.000. Nah, ini tuh saya lupa nggak ininya adalah koefisien variasi sama dengan akar dari kon per menit dibagi 100. Kan kalau misalnya kon per menitnya 10.000, akar 10.000 100 ya. 100 bagi 100 1 dapatnya. Jadi makin baik ya kon per menit dari reagen yang kita gunakan, koefisien variasinya juga makin bagus ya. Next. Nah, ini adalah antibodi ya. Antibodi yang kita gunakan yang tadi saya cerita, dia tentunya harus spesifik dan sensitif ya. Dan ini bisa kita buat juga sebenarnya. Dulu BRIN atau Batan, dulu tuh masih bisa mereka membuat antibodi dengan menginjeksikan antigen ya yang ke dalam rabbit kelinci ya, dengan menggunakan suatu senyawa yang memiliki berat atom 4.000 sampai 6.000 ya, seperti itu. Next, biar cepat. Nah, ini dia biasanya antigen yang ini ya yang kita gunakan di brosur tuh ada monoklonal antibody, poliklonal antibody ya. Baca deh brosurnya. Oh, ini dia menggunakan monoklonal antibody. Artinya berarti si antibody itu mengenali antigen yang homogen semua. Kan di tempat antigen tadi itu ada namanya bagian epitop. Epitop ini adalah bagian yang dia berikatan dengan antibody. Jadi kalau monoklonal antibody, si antibodinya teh mengerekognis atau mengenal si antigennya tuh
seragam, homogen. Tapi kalau poliklonal antibody enggak seragam. Akibatnya apa kalau yang seragam itu udah pasti spesifik ya. Kalau yang poliklonal antibody tidak spesifik. Next. Nah ini persyaratan kimia yang persyaratan RIA yang lain adalah metode pemisahannya ya. Metode pemisahannya. Mungkin teman-teman analis nih yang paham banget bahwa sekarang metode pemisahannya makin simpel ya, di mana si antibody teh nggak ditambahin ke dalam tabung reaksi, betul kan ya teman-teman analis ya? Ya Pak Budi ya. Jadi itu si antibodinya tuh di-coated di tabungnya. Nah tujuannya ini memperbaiki teknologi dari radioimmunoassay supaya apa? Supaya human error makin diperkecil. Ya, dan simpel ya, cuma 60 menit kan? Nah, 60 menit. Jadi teman-teman semua bisa berargumen juga bahwa teknologi radioimmunoassay dan immunoradiometric assay ini sudah memang teknologinya lebih diperbaiki lagi untuk memperkecil error tadi ya. Itu. Coba aja silakan bandingkan dengan ELISA ya. Kita pernah juga kedokteran nuklir waktu itu karena ada program lain, ada ELISA di situ ya. Saya nggak bisa cerita panjang ya karena waktunya. Nah itu jadi inilah yang teknologi dari teknik pemisahan untuk memisahkan antibodi dan antigen bertanda yang sudah berikatan dengan yang bebas tadi ya. Memang bagusnya pakai ini ya. Metode pemisahan itu maksudnya untuk memisahkan antigen bertanda yang sudah berikatan dengan antibodi ya. Kalau yang tidak bertanda maka nggak bisa nanti di-counting di gamma counter. Yang terpenting yang sudah antigen bertanda yang sudah berikatan dengan antibodi ya. Oke, next. Nah, maaf ini sih cuma ngebandingin aja ya. Jadi teman-teman semua nih, terutama yang analis, ketika kita memiliki reagen tuh dilihat dulu ya. Ini tuh tekniknya apa? Kalau tekniknya bukan yang tercoated ini sebaiknya jangan ya. Nah karena dulu itu saya pertama kali di kedokteran nuklir, itu tuh ada teknik yang pakai double antibody kedua. Wah nambahin antibody lagi, double antibody kedua supaya dia pemisahannya itu lama banget ya. Jadi memakan waktu juga. Next, nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah ini dia contohnya free T4 tuh lihat. Jadi yang ini mana? Nah ini tuh lihat ya, si antibody ini tercoated ya. Saya pernah lihat pabrikannya dari luar sih memang. Ini sih antibody tercoated di sini tuh. Udah kita tinggal menambahkan serum ke sini, kita tinggal menambahkan antigen bertanda yodium 125 selesai. Ya, ini ada yang 30 menit inkubasinya ya. Inkubasi tuh memberikan waktu agar antigen dan antibodi bereaksi ya. Namanya inkubasi, ada yang 30 menit, ada yang room temperatur dan sebagainya. Ini next. Nah ini mesti nggak usah lah, nanti Pak Budi sudah nanti. Nah standar kurva dari radioimmunoassay yang tadi saya bilang terbalik ya jadinya ya. Kalau makin tinggi konsentrasi antigen yang akan kita periksa, per menitnya makin kecil, tapi nanti konsentrasinya kebalik menjadi yang besar, ya. Jadi seperti ini, jadinya kebalik dia. Nah nanti di slide yang berikutnya saya menjelaskan sedikit. Ini tuh sumbu A ini adalah persen B per B0. B itu antigen bertanda yang sudah berikatan dengan antibodi konsentrasi tertentu. B0 ini dari standar. Jadi kalau di radioimmunoassay ini kita harus membuat kurva standar. Setiap kali kita melakukan pemeriksaan kita buatkan kurva standar. Kurva standar itu kurva kerja kita. Ketika kita yang terbuat dari apa? Ya terbuat dari larutan standar. Larutan standar itu ada dari konsentrasi 0 sampai konsentrasi yang tinggi. Nanti ada contohnya ya, teman-teman ya. Maaf Ibu, ini karena tempat kita 3 menit lagi ya. Monggo silakan. Masih banyak. Oke. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti bisa diskusi ya sama saya ya di luar ini ya. Next. Nah ini next. Nah ini dia
ya. Jadi gini, jadi tadi yang B0-nya itu adalah ini standar 0 ya. Ini nih konsentrasinya. Dari konsentrasi 0 sampai konsentrasi tinggi. Jadi bikin kurvanya tuh berdasarkan standar 0. Di sini standar 0 ini ya paling tinggi ya kon per menitnya ya. Nah itu dia ya. Jadi nanti misalnya ada standar yang kedua, nanti ini per ini kali 100%. Nanti dibuatlah ini. Nah contohnya ini ada kon per menit pasien ya. Nah sekian ribu. Nah ini nanti dibagi ini kali 100%. Dapatnya 51,8. Di sini 51,8. Tarik ke sini, turunin ke bawah. 1, sekian. Ya, oke, ngerti ya? Ini untuk standar kerja kita ya. Apa namanya? Ini kurva kerja kita yang harus ini ya Nisa ya, harus di ini ya, walaupun perbedaan 2 jam juga, karena kita misalnya hari ini ada jam 8 kamu teman-teman melakukan, nanti 2 jam kemudian juga tetap harus pakai kurva standar. Kenapa? Kan kita menggunakan radioaktif yang setiap saat meluruh ya. Oke, next. Terus nah ini nanti ada istilah-istilah ini ya di dalam hasil printnya tuh ya, ada non specific binding mah ya nggak pakai lagi, karena kan kita tidak menggunakan ini pemisahannya tadi pakai coated yang mana di tabungnya sudah ada antibody, karena mau melihat non specific binding tuh melihat bahwa antigen ini berinteraksi nggak dengan tabung kita atau enggak ya, kita gunakan. Next. Nah ini nanti Pak Budi lah yang menerangkan ya, Pak Budi. Tetap harus kita lakukan quality control begini ya. Nah sedikit berceritalah 30 detik bahwa dulu itu quality control kita gini, teman-teman yang radiofarmasi. Kalau melakukan radioimmunoassay, melihat validitas pengukuran kita tuh kita menyertakan kontrol dari yang low, medium, dan high. Dulu tuh 3-3-nya. Sekarang tuh saya juga komplain terhadap manufaktur dari radioimmunoassay dulu. Kenapa nggak dibuat 3 gitu kan? Karena peraturan WHO itu waktu itu ya saya baca tuh dia tuh harus 3. Nanti kalau satu nggak lolos, apa yang harus dikerjakan gitu dan sebagainya ya. Nah seperti itu. Sekarang tuh benar-benar 1 dan memang perlu usaha yang keras ya supaya bisa valid pengenai. Ya itu dari apa? Dari presisi teman-teman analis nanti ya waktu mereaksikan. Next, nggak perlu nanti Pak Budi aja yang menerangkan, nanti teman-teman juga harus paham mengenai ini ya. Apa itu sensitivitas, presisi, spesifitas, akurasi. Karena ketika lihat brosur radioimmunoassay ya, kitnya itu ada istilah-istilah ini. Contohnya sensitivitas, batas terkecil yang bisa kita deteksi ya. Misalnya TSH 0,1. Nah ini ya. Next. Ada hal yang ingin terus saya ini nggak perlu. Hook effect bisa terjadi di TSH ya. Atau pemeriksaan TSH bisa terjadi. Apa yang terjadi? Ini tuh si antigennya sangat banyak banget, overload, jadi melebihi kapasitas jumlah antibodi yang kita tambahkan. Jadi apa yang terjadi? Malah konsentrasinya menjadi kecil karena jenuhnya si antibodi tadi cuma bereaksi dengan antigen yang bebas. Akhirnya apa? Konsentrasinya menjadi sedikit. Ini hati-hati ya teman-teman, karena klinisnya dia kayaknya menunjukkan bahwa konsentrasinya tinggi ya gitu. Ternyata dia rendah. Nah itu yang mesti kita periksa lagi. Caranya si sampel tadi dilution, dilution tuh diencerkan ya. Next. Nah ini dia. Ini yang penting banget ya teman-teman. Maaf banget. Ini mah harus saya terangkan. IRMA ini sensitivitas TSH hanya 0,1. Kalau yang generasi electrochemiluminescence yang ELISA ini dia 0,01. Saya pernah bertanya sama dokter-dokter di kedokteran nuklir, pentingkah harus segini? Katanya tidak perlu. 0,1 juga sudah cukup ya sensitivitasnya ya. Gitu. Jadi nah tiroglobulin teman-teman tidak boleh memeriksakan tiroglobulin di beda laboratorium, harus sama. Kalau misalnya di RSAS terus, di Samarinda ya di Samarinda terus. Kenapa? Karena tiroglobulin ini banyak jenis
apa ya kalau istilah kimianya mah isoform. Jadi bentuk-bentuknya teh beda. Jadi dia tuh akan tidak bisa dikenali sama si antibodinya. Nah, oleh karena itu, wah udah. Dan memang kalau saya baca jurnalnya ya, dia tuh nggak punya standar. Jadi antara laboratorium 1 dengan laboratorium 2 itu koefisien variasinya sangat tinggi banget ya. Itu dia. Beda dengan yang pemeriksaan. Hanya tiroglobulin aja ya. Jadi memang tiroglobulin ini betul-betul harus ketika pemeriksaan di lab harus dilakukan di lab. Kan beda nanti. Misalnya kitnya beda ya. Orang yang ininya juga mengerjakannya beda ya. Variasinya banyak. Koefisien variasinya banyak ya. Oke. Next. Enggak usah ya setting laboratorium. Ini soalnya banyak sekali orang-orang yang menanyakan setting laboratorium radioimunisasi, tidak ada patokannya ya. Kecuali hot lab sekarang sudah ada ya. Untuk harus bisa memperoleh cara pembuatan obat yang baik. Next. Nggak usah. Nah ini juga nggak usah. Ya udah, ini contoh kalau teman-teman nanti jangan lagi nanya ke kedokteran nuklir gimana sih katanya cara membuat biaya untuk pemeriksaan. Ini udah ada ya contohnya sama saya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ini. Kalau ada yang mau bertanya di luar ini ya, ini boleh diskusi dengan saya. Terima kasih Bu Eli atas ulasan teorinya. Untuk yang pemateri kedua, silakan Pak Budi Wirawan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Nah, untuk materi pada sesi kedua ini adalah protokol dari radioimunoassay. Nah, protokol RIA ini sudah mengalami beberapa kali pengembangan. Pada generasi pertama itu kita menggunakan teknik fisikal untuk memisahkan antigen yang terikat dan tidak terikat. Kelemahan dari teknik ini adalah waktunya lama dan juga akurasinya rendah. Nah, pada saat ini kita menggunakan protokol generasi ketiga yang menggunakan teknik solid phase antibody. Dengan teknik ini hasilnya adalah lebih sensitif, lebih spesifik, dan akurasinya juga lebih tinggi. Nah, ini adalah alur kerja kita dari mulai persiapan alat bahan dan sampel, kemudian ada protokol kerja kita. Di sini kita melakukannya secara manual ya. Lalu juga nanti ada troubleshooting dan sampai akhirnya nanti kita serahkan hasilnya ke pasien. Nah, pertama kita mulai dari persiapan alat. Ya, ini adalah kotak kit yang berisi paket yang berisi bahan-bahan yang kita perlukan untuk pemeriksaan. Di dalamnya pertama ada tabung. Tabung ini adalah tabung yang sudah dilapisi dengan antibodi ya. Kemudian ada tracer, ini adalah antigen yang sudah dilabeli dengan iodin 125 ya. Iodin 125 ini waktu paruhnya kan sebentar. Sehingga expired date-nya juga menjadi cepat, biasanya 30 sampai 60 hari. Selain itu juga ada standar. Standar ini biasanya berisi 5 sampai 10 jenis standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dan semuanya harus diperiksa pada setiap pemeriksaan. Dan terakhir ada kontrol. Bahan kontrol ini biasanya ada kontrol normal dan kontrol yang high. Untuk semua bahan ini sudah siap pakai ya. Untuk persiapannya sendiri cukup didiamkan saja di suhu ruangan selama 20 menit. Kemudian untuk penyimpanannya dilakukan penyimpanan pada kulkas pada suhu 2 sampai 8 derajat. Oh, yang itu. Nah, untuk reagen kita ini kita lakukan kontrol juga setiap hari dan setiap pemeriksaan. Dari hasil kontrolnya ini nanti kita hitung rata-ratanya. Nah, untuk nilai rata-rata ini nanti kita bandingkan dengan nilai target yang ada di sertifikat pada alat. Dari situ kita akan mendapatkan nilai bias dari
pemeriksaan internal kita. Selain itu juga kita akan mengukur standar deviasi. Nah, untuk teman-teman yang punya data kontrolnya banyak, misalnya 20 pemeriksaan dalam sebulan, kalian bisa menggunakan SD ini untuk membuat grafik chart Levy-Jennings dan nantinya dievaluasi menggunakan Westgard Multirole. Tapi jika datanya hanya sedikit, cukup dengan CV saja, dengan target CV-nya itu di bawah 15%. Nah, selain internal quality control, kita juga melakukan external quality control ya. Internal quality control itu punya kelemahan, dia bisa gagal untuk mendeteksi adanya kesalahan sistematis ya, kesalahan yang terjadi karena alat ataupun karena reagen. Jadi untuk melengkapi itu kita lakukan juga quality control eksternal. Untuk kita di sini sementara mengikuti quality control eksternal dari Lembaga Pemantapan Mutu Laboratorium Kesehatan Indonesia. Dan ini kita lakukan 2 kali setahun dan biasanya dikirim 1 level kontrol saja. Nah, selanjutnya adalah peralatan ya. Peralatan utama kita ada 3. Di sini ada mikropipet, ada shaker, dan juga ada gamma counter ya. Yang lain-lainnya juga sebaiknya ada. Untuk alat-alat ini pastinya sudah harus kita kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Dan untuk setiap harinya kita lakukan uji fungsi dan pemeliharaan ya. Contohnya untuk alat shaker ini pastikan kecepatannya selalu sama. Jika dia 200 ya 200, jika 300 ya 300. Karena kecepatan ini juga berpengaruh kepada jumlah ikatannya lagi. Jika kecepatannya lebih tinggi, jumlah ikatannya jadi semakin banyak. Sehingga nanti berpengaruh juga ke CV kita. Nah, tahap selanjutnya adalah persiapan sampel ya. Sampel kita ini biasanya serum. Dan untuk prosedur pengambilannya bisa dilakukan dengan prosedur rutin yang ada di rumah sakit. Yang terpenting adalah pemilihan tabungnya ya. Jadi pastikan petugas yang mengambil darah ini tahu tabung yang akan dipakai. Untuk kita di sini yang dipakai adalah tabung merah. Ini adalah tabung tanpa aditif. Yang juga tabung warna kuning. Dia adalah tabung serum separator gel. Dan jangan lupa juga identifikasi untuk setiap tabung itu ada nama, nomor register, dan juga tanggal lahir. Nah, dari sampel ini untuk pengolahan menjadi serumnya dia harus didiamkan selama 15-60 menit. Dibiarkan sampai dia membentuk gumpalan. Kemudian dilakukan pemisahan menjadi serum dengan proses sentrifugasi. Jika sampelnya tidak langsung diperiksa, sampelnya harus disimpan di suhu 2-8 derajat pada selama 24 jam. Dan jika disimpan dalam waktu lebih lama, bisa disimpan dalam suhu 20 derajat, itu bertahan selama 3 bulan. Nah, untuk persiapannya sendiri, untuk sampel yang sudah disimpan ini cukup didiamkan di suhu ruangan selama 20 menit. Oke, ini adalah protokol kita ya. Yang tahap pertama adalah membuat larutan campuran dari antigen dan antibodi. Ya, jadi di sini ada tabung. Tabung ini harus diberi label secara manual. Jadi bisa ditulis dengan spidol atau yang lainnya. Yang ditulis adalah standar, kontrol, dan juga sampel. Kemudian masing-masing tabung ini diisi dengan standar, kontrol, dan sampel dengan menggunakan pipet. Dan terakhir ditambahkan dengan tracernya. Yang perlu diperhatikan saat memipet ini harus berhati-hati jangan sampai menggores pada dinding tabungnya. Karena dinding tabung ini ada antigennya dan jika tergores jumlah antibodinya nanti akan berkurang. Maaf Mas Budi, karena tempat kita bergantian. Iya. Kita kasih waktu 3 menit lagi. Oh, iya. Ya boleh. Ya, tahap selanjutnya adalah inkubasi ya. Inkubasinya ini biasanya dengan keadaan diputar begini ya, untuk memperbanyak interaksi antara antigen dan antibodi. Untuk waktunya sendiri biasanya ada yang 30 menit sampai 2 jam. Oke, dan ini adalah proses dekantasi ya. Di sini adalah proses untuk memisahkan sisa antigen dan sisa radioaktif yang tidak berikatan ke dalam tabung. Jadi harus dicuci
agar yang nanti dibaca hanyalah antigen yang terikat di tabung. Tahap selanjutnya adalah pembacaan dengan mesin gamma counter. Di sini alatnya, sampelnya harus diurutkan ya. Pertama dia harus ada total, kemudian ada standar, kontrol, baru sampelnya. Tabung kita ini nanti akan dibaca dengan gamma kontrol menggunakan teknik spektroskopi gamma. Yang di kanan ini adalah contoh kurva dari hasil pembacaan itu dan nantinya akan diterjemahkan menjadi CPM, count per menit. Nah, ini adalah terakhir adalah penghitungan hasil. Dari standar yang kita ukur tadi, dia akan membentuk kurva. Nah, kurva ini kita pakai untuk mengukur sampel dengan membandingkan CPM yang ada di sampel dengan CPM dari kurva ini. Barulah kita mendapatkan hasil dari sampelnya. Saya rasa sekian materinya dari saya karena waktunya terbatas. Semoga bisa bermanfaat. Tanya. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyampaikan materi tentang troubleshooting dan untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab selama 5 menit. Kita persilakan kepada audien untuk bila ada pertanyaan. Monggo. Karena waktunya kita gantian ya. Jadi apakah ada? Ada? Kalau tidak ada kita close. Ya. Terima kasih kepada Bu Eli juga Pak Budi yang telah menyampaikan materinya. Waktu kita kembalikan ke Mbak Fania sebagai pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih atas kehadiran serta sharing dari Ibu Eli dan Bapak Budi, ini akan perkenankan kami untuk memberikan cenderamata kepada para narasumber kita. Monggo langsung Pak Arif, langsung Bu ya, Bu Eli sama Pak Budi aja langsung. Demikianlah seluruh rangkaian acara dari Simpo 3. Ini setelah ini akan kita lanjutkan langsung ke Simpo 6 ya. Akhir kata, saya selaku PIC kelas Simpo 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita terburu-buru ya, waktunya agak molor. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman. Setelah ini kalau mau lanjut Simpo yang lain juga bisa langsung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.